Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Samangke ketua DKM sinten, Pak? Oh, Pak Andre nggih. Oke, semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan asatid yang lainnya, pokoknya kita doakan semuanya sajalah dianugerahi oleh Allah sehat walafiat selalu. Terus Allah pakai untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini la yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya
Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Kalau tadi Pak Distanto bilang jamaahnya pada tua katanya. Monggo disesuaikan saja materinya. Sekiranya berkenan, mungkin untuk pertemuan-pertemuan yang rutin yang akan datang, insyaallah kita akan mengkaji kitab At-Tadhkirah Pak Haji. Menawi kersa nggih. Menawi kersa, kitab At-Tadhkirah itu kitab membahas tentang kematian. Ya, intinya persiapan menghadapi kematian. Bekal kekal, untuk menyiapkan bekal kekal lah, ngoten nggih. Walaupun Pak Sinten jenengan supaya kula namanya Pak. Nggih, sering salam sehat. Kalau di Facebook sering bilang salam sehat ya. Tapi intinya semua kita sih nggak harus tua atau muda, karena kematian bisa datang kepada siapa saja, tidak memandang usia. Cuman memang nun sewu, kalau sudah masuk usia pensiun, sudah masuk usia sampun sepuh, apalagi pakai sanget nggih, sampun sepuh sanget, nah itu paling tidak kalau kata Imam Al-Qurtubi patut disyukuri, karena ada kesadaran bahwa kita ini semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan akhirat, yang kemudian harus betul-betul dipersiapkan bekal itu. Cuman memang sayangnya ada sebagian orang, nun sewu nggih, di sini nggak ada, insyaallah tempat lain adanya. Kalau udah masuk usia pensiun itu kadang diajak aktif ke masjid itu tidak mau, kadang diajak aktif di lingkungan juga nggak mau. Alasannya apa? Saya sudah tua, saya mau istirahat. Alasan apa? Saya sudah tua, saya mau istirahat. Padahal kalau saya sedang nyetok di beberapa tempat itu, lah itu orang mau mati kok malah istirahat gimana? Maaf nggih, orang mau mati kok malah apa? Istirahat. Harusnya kalau kita semua sadar bahwa kita semakin dekat dengan kematian, harusnya kita harus semakin bermanfaat sebenarnya. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi sebisa mungkin kalau kita semua sadar bahwa kita semakin dekat dengan kematian, harusnya kita harus semakin bermanfaat, berusaha untuk semakin bermanfaat. Nah, makanya insyaallah nanti ke depannya untuk lebih runutnya kita akan mengkaji kitab At-Tadhkirah Pak Jinggi, insyaallah. Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Ini sekedar prolog saja ini. Jadi saat ini kita ini tinggal di tempat yang namanya Ardun. Jadi tempat tinggal kita sekarang namanya Ardun, bumi. Jadi tempat tinggal kita sekarang namanya apa? Ardun. Ardun itu artinya bumi. Nah, sifat kehidupan di bumi ini dunia. Saya ulang, sifat kehidupan di bumi ini dunia. Jadi dunia itu sifatnya. Tempatnya namanya bumi, Ardun. Sifat kehidupan di bumi itu dunia. Dunia itu dari kata dana, artinya pendek sebentar. Jadi dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Artinya sifat kehidupan di dunia ini pendek sebentar, yang berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam barzakh. Itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa.
Dan sebenarnya perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah itu hal yang wajar terjadi, karena sebenarnya kita saat ini sudah tinggal di alam yang ketiga sebenarnya. Jadi alam yang kita tempati saat ini itu adalah alam yang ketiga sebenarnya. Karena sebelumnya kita berada di alam rahim. Sebelumnya lagi kita berada di alam namanya alam azali. Jadi sebelumnya kita berada di alam rahim, sebelumnya lagi kita azali. Dengan kata lain, kalau roh itu yang aslinya kita, kalau jasad dari hasil mengumpulkan. Makanya yang jasad ini bukan aslinya kita. Cuman kadang orang salah prioritas. Kalau untuk jasmani betul-betul dirawat, rohani kadang lupa dirawat. Nah, ngeten. Jadi jasmani sibuk dirawat, rohani lupa dirawat. Jasmani penting dirawat. Monggo yang mau goes, yang mau renang, yang mau tenis, monggo terserah jenengan. Mau senam nopo, macam-macam model senam niku monggo. Secara zahir memang patut kita merawat jasmani kita. Tapi adalah salah kalau kemudian kita sibuk merawat jasmani, melupakan rohani. Karena yang sesungguhnya kita yang rohani itu. Nah, baru kemudian kita dikirim ke sulbi orang tua kita di rahim. Itulah pertama kali kita punya jasad. Kita punya jasmani. Pertama kali kita punya jasmani itu. Itu pertama kali. Dan itu jasmani Allah bentuk berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Jadinya ya kita ini, fisik kita ini. Kita pakai sampai sekarang di dunia ini. Nah, setelah ini kita lanjut ke alam barzah, dipisah antara roh dengan jasad kita. Kembali kita sebagai roh, lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzah. Allahu Akbar. Perpindahan dari alam roh, perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah, itu prosesnya namanya sakaratul maut. Prosesnya, izin minum dulu nggih. Apunten agak terlambat tadi dari Kemang Pratama kula, Pak. Apunten. Jadi saya ulang sekali lagi, perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah itu namanya sakaratul maut. Sakaratul maut dari kata sakara artinya mabok, teler. Ada yang mengartikan sakit yang sangat sakarat, karena saking dahsyatnya sakitnya kayak orang mabok, misalnya gitu. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullah, orang ketika mengalami sakaratul maut itu seperti orang yang mengigau. Apa yang diigaukan orang ketika tidur, kebiasaan dia semasa bangun. Apa yang diigaukan orang menjelang kematiannya, kebiasaan dia semasa hidup. Makanya hati-hati dengan kebiasaan kita, karena itulah yang akan kita igaukan pada saat kita mengalami sakaratul maut. Maka kalau kita dan semoga kita akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, maka hendaklah ringankan lisan dan hati kita untuk mengucap la ilaha illallah. Saya pernah diajak oleh Allahyarham ayah saya untuk menemani orang yang menjelang wafat saat itu. Saya bagian mendoakan, ada yang bagian dekat kupingnya untuk menalkin dan macam-macam lah. Itu yang saya dengar saat itu adalah bir. Rupanya yang mau mati ini ahli paloma, ahli topi miring, atau ahli ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok, semacam-macam. Naudzubillah dari tadi. Jadi apa yang menjadi kebiasaannya itu rupanya yang terucap. Naudzubillahi min syarri dzalik. Tapi saya juga pernah tahu ada seorang ustadz ketika dalam keadaan tidak sadar, koma, itu beliau bersyahadat dengan sempurna, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil gini, kata saudaranya, dia ini ahli sholat. Kata kakaknya, dia ini ahli sholat. Pernah juga saya tahu ada seorang ustadz, dalam keadaan sangat tidak sadar, beliau mengucap ayat Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ayat yang menyatakan permusuhan kepada setan. Kata saudaranya, ini kalau ceramah beliau sering pakai ayat ini katanya. Jadi macam-macam. Makanya kalau kita ingin akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, maka hendaklah ringankan lisan dan hati untuk mengucap apa tadi? La ilaha illallah. Semoga akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, sehingga kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Oleh karenanya kemudian sakaratul maut ini tidak terjadi begitu saja sebenarnya. Kalau hari ini kita mendengar ada seseorang yang meninggal katanya mendadak karena tidak sakit, itu tolong catat baik-baik, itu mendadak bagi kita yang mendengar berita itu. Tapi sebenarnya bagi yang meninggal itu sendiri itu tidak mendadak. Jadi istilah mati mendadak itu sebenarnya untuk kita yang hidup mendengar berita, perasaan baru kemarin dia nguji disertasi doktor, perasaan baru kemarin dia. Ternyata hari ini misalnya wafat. Orang mengatakan itu mendadak. Tapi sesungguhnya bagi yang meninggal sendiri itu tidak mendadak sebenarnya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut datang, itu ada malaikat pendahulu yang datang. Yang malaikat pendahulu ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal dunia sejauh mata memandang. Jadi malaikat pendahulu ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal dunia itu sejauh mata memandang. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, dalam riwayat itu juga dikatakan, kalau yang akan meninggal itu orang yang baik, maka malaikat pendahulunya adalah malaikat rahmat. Bentuknya wangi, enak dilihat, indah bentuknya, baunya wangi, indah bentuknya, dan sopan. Permisi, datangnya SOP-nya wajib mengucap salam, permisi terlebih dahulu. Tapi kalau yang akan mati itu orang yang jubahat, orang yang mau mati itu orang yang jubahat, saking jahatnya itu, maka yang datang adalah malaikat adab. Bentuknya serem, baunya busuk, gak pakai permisi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, orang yang gak paham dikira itu jin. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, orang yang gak paham dikira itu jin. Sehingga tidak jarang orang pas akan mau mati itu minta diruqyah kadang. Orang pas mau mati itu minta apa? Diruqyah kadang. Kenapa? Karena dia takut, karena merasa melihat jin tadi itu. Padahal ternyata yang dilihat bukan jin, tapi malaikat pendahulu. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Pertanyaannya, berapa lama jarak antara turunnya malaikat maut dengan malaikat pendahulu itu? Di dalam 3 hadis yang sahih itu tidak disebutkan berapa lama jarak waktunya. Jadi ya siap-siap saja. Jadi jangan mentang-mentang jenengan saya belum melihat berarti masih lama. Siapa tahu tiba-tiba nggih. Makanya saya ulang, tetap harus siap-siap.
Tapi dalam kitab At-Tadhkirah itu Imam Al-Qurtubi mengutip penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ketika mensyarah hadis itu, beliau mengatakan bahkan itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Jadi malaikat pendahulu itu sudah diutus oleh Allah untuk turun menemui orang yang akan meninggal itu bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Kalau yang turun malaikat rahmat, di samping SOP-nya dia mengucap salam, permisi terlebih dahulu, terus kemudian dia akan membimbing orang yang akan meninggal itu guna husnul khatimah. Semoga kita termasuk di dalamnya ya, amin insyaallah. Jadi akan dibantu oleh Allah melalui malaikatnya ini, orang yang akan mati itu diprogram husnul khatimah. Cuman keberadaan malaikat ini dirahasiakan oleh Allah, kata Imam Al-Qurtubi, sehingga kadang orang yang mau mati itu mau cerita sebenarnya. Dia mau cerita ke keluarganya, saya ini mau mati. Cuman gak sampai bisa cerita, teralihkan ngomong yang lain. Biasanya gitu. Sehingga kalau yang bersangkutan meninggal dunia, ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia, keluarganya kumpul, itu kayak ngumpulin puzzle. Oh, kemarin ngomong gini tuh. Ini toh maksudnya mati, ini maksudnya ini. Oh, kemarin ngomong gini, ini toh maksudnya ini. Pernah ada suaminya jamaah saya itu menjelang wafat, yang ngomong ke keluarganya, nanti kalau bapak pergi, yang jagain adik siapa? Adik itu cucunya maksudnya ya. Keluarganya mikir, dikiranya pergi itu ya pergi keluar kota gitu. Ternyata pergi meninggalkan dunia. Dua pekan kemudian baru meninggal beliau. Atau kadang ngomongnya jelas, tapi yang diomongi gak mudeng. Gak mudeng itu nopo? Mboten ngerti, gak ngeh. Gak ngerti dia. Tahun 2014-an kira-kira itu ya. Kejadian ada seorang kiai ketika beliau berada di Madinah, di Masjid Nabawi itu, dia ketemu sama, dia bilang ke adiknya, yang kiai juga adiknya itu, beliau bilang, tadi saya mimpi ketemu malaikat katanya. Karena malaikat bisa menemuinya melalui mimpi juga. Apa katanya Kang? Katanya saya mau mati. Katanya saya mau mati. Ya sama adiknya dikira habis ngomong gitu aja, dikira sambil lalu gitu aja. Terus pulang dari umroh itu beliau ini tambah rajin, ibadahnya, dakwahnya tambah rajin. Kata adiknya, Kang, kamu itu sedang sakit, boya istirahat katanya. Apa jawaban beliau? Orang mau mati kok suruh istirahat. Ini lagi balapan, kalau malaikat maut kok malah suruh istirahat. Dan betul beliau di bulan Ramadan tahun itu wafat dalam keadaan kebiasaan beliau, habis buka puasa, sholat sunnah, nunggu iqamah sholat maghrib, beliau sambil zikir, meninggal dalam keadaan berzikir menunggu sholat maghrib itu, Masya Allah. Nah jadi saya ulang sekali lagi, itu keberadaan malaikat itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga kadang orang yang mau meninggal itu ketika mau cerita itu dialihkan ngomong yang lain, atau begitu jelas dia ceritanya, cuma kadang yang diomongin apa gak mudeng, gak paham. Ya, sebaliknya kalau yang malaikat adab tadi, tidak jarang orang itu ngerasa kayak, oh ini jin. Dan saya ketemu dengan orang yang menjelang meninggal itu minta diruqyah itu ya ada. Oh, ternyata yaitu bukan jin, tapi ternyata apa? Malaikat. Walaupun jangan terus suudzon juga. Oh, dia minta diruqyah berarti malaikatnya serem. Berarti ini orang jahat ini. Jangan suudzon. Ya mungkin dia salah paham aja itu terhadap malaikat. Bisa jadi malaikatnya tidak seperti yang digambarkan itu. Nah, tapi terlepas dari itu sampai hari H kemudian. Hari H di mana ajalnya datang. Malaikat mautnya datang. Begitu malaikat mau datang,
Disitulah kemudian orang yang akan meninggal ini, kata Nabi, mengalami dua keresahan yang sangat aukamakal. Dalam riwayat itu, orang yang begitu malaikat maut datang, orang yang akan meninggal ini mengalami dua keresahan yang sangat. Yang pertama, keresahan tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, keresahan tentang setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Itu keresahannya. Yang pertama tentang keluarga. Dirinci dalam hadis itu kalau dia punya anak, tentang anak-anaknya terutama. Kalau cucu, termasuk anak cucunya, kepikiran gitu. Dalam hadis itu dihibur kita dengan satu riwayat yang menjelaskan bahwa kalau orang yang akan meninggal itu orang yang baik, maka keresahannya dijawab. Kan tadi dia bilang mikir tentang bagaimana anak saya peninggal saya. Di hadis itu saya buka-buka kok nggak ada keresahan tentang istri, bagaimana istri saya, bagaimana suami saya, itu nggak ada riwayat itu saya baca di situ. Di kitab At-Tadhkirah saya baca-baca kok nggak ada. Saya berpikir paling yang akan mati juga mikir, halah paling rabi maning, halah paling ya nikah lagi. Tapi tidak, belakangan saya baca-baca lagi ternyata ada riwayat di mana seorang yang akan meninggal mengkhawatirkan pasangannya itu ada. Dan saya ketemu orang menjelang meninggalnya, dia wasiat kepada anaknya, jaga ibumu. Dan saya juga ketemu beberapa riwayat para sahabat Nabi yang menjelang wafatnya berwasiat agar ibunya dijaga, dan antar anak-anak supaya rukun, itu saya temukan. Dan saya memang ketemu dengan beberapa orang yang menjelang wafat, itu yang diresahkan adalah diantaranya anak-anaknya terutama. Saya punya jamaah di Sosro itu, menjelang wafatnya itu beliau ngomong sama saya, anak-anak masih kecil-kecil Ustadz, sementara keadaan saya seperti ini. Jadi ada keresahan tentang anak-anak. Terus kakaknya santri saya menjelang wafatnya saat kecelakaan, dia teriak, titip anak saya, titip anak saya. Saya pernah takziah, anaknya cerita sama saya, sore sebelum meninggal Ustadz, bapak telepon teman-temannya, aku titip anakku yo, aku titip anakku. Nah, orang-orang yang baik, keresahannya tentang keluarganya, terutama tentang anak-anaknya itu dijawab oleh malaikat, dijawab. Apa kata para malaikat dalam riwayat itu? Ini mafhum riwayat ya. Dikatakan, Anda nggak usah khawatir. Keluarga Anda, terutama anak-anak Anda, itu dibaikkan keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Jadi anak-anak Anda dibaikkan oleh Allah karena kebaikan Anda. Anda nggak usah khawatir. Ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Buaya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita disuruh mengantisipasi, Pak. Jangan sampai kita punya keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, perintah Allah dua dalam ayat itu. Mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Dengan kata lain, sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku takwa kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Tuh ada Pak Hari tuh. Baru ngeh saya. Ada Pak. Allahu Akbar. Jadi sedikit banyak laku baik kita berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Jadi monggo, mumpung kita masih hidup maksudnya nggih. Laku takwa kita, laku jujur kita itu napa berdampak positif pada napa perbaikan nasib anak-anak kita. Wes dia tenang. Kenapa? Keresahannya dijawab. Tapi keresahan yang kedua muncul dalam riwayat itu. Oke, anak-anakku beres. Wes gak masalah berarti.
setelah ini saya kemana? Setelah ini saya kemana? Kata orang itu. Karena dia orang baik, dijawab oleh malaikat. Yang versi Ahmad hadisnya, redaksinya mirip firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 30. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun aw kama qala. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Maka orang yang akan wafat itu seweneng, bukan seneng, seweneng, Pak. Bukan apa? Bukan seneng, seweneng, saking senengnya itu. Maka dia dengan senang hati untuk dicabut nyawanya. Dalam hadis riwayat Ahmad yang versi akad tadi ada 3, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang versi Ahmad yang saya baca, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya ya. Kama kata Imam Al-Qurtubi, ruh itu dicabut dari arah kepala. Tapi yang ketarik dari arah bawah, Pak. Dari arah kaki. Dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah apa? Kaki. Makanya orang tua dulu kalau jenguk orang sakit, dipegang kakinya adem, betisnya adem, pahanya anget, ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, udah deket. Kumpulin keluarga, udah deket. Ini ditarik terus sampai nyawa sini nanti itu. Sampai sini. Begitu sampai sini namanya ghargharah hulqum ini. Kadi Al-Waqiah Allah katakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa ada sampai di kerongkongan ini, orang yang mati itu melihat tempat tinggalnya, Pak. Surga atau neraka. Ini karena orang baik melihatnya surga. Semoga untuk kita surga ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Maka karena melihat surga dengan senang hati dia mau lepas dari badannya. Maka malaikat yang bertugas membersamainya saat kematiannya membisikinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka ruh itu dengan senang hati mau keluar. Ini kalau yang akan mati orang baik. Tapi kalau yang mau mati orang jahat, Pak, semua keresahannya tidak dijawab oleh para malaikat. Bagaimana anak-anak saya, bagaimana keluarga saya, nggak dijawab, Pak. Kalau malaikatnya orang Jawa Timur, embuh. Embuh kenapa? EGP, Pak, emang gue pikirin. Terus apa yang terjadi? Ya wis, kalau anakku gak jelas, piye aku setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Gak dijawab juga. Gak dijawab. Maka dalam keresahan yang sangat itu, dieksekusi pencabutan nyawanya bukan dari arah kepala, sak karepe malaikat wis piye. Jadi mboten urut saking kepala, mboten kalau orang yang jahat itu sak karepe malaikat wis. Cowop duwetet-tetet. Nah, nanti sampai sini dia ngelihat neraka, Pak. Nauzubillah min syarri dzalik. Lihat neraka, dia coba negosiasi. Di antara cerita negosiasinya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang saleh. Tapi ajal di ayat 11-nya itu harus tepat waktu, Pak. Tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuman sesaat. Negosiasi ditolak, eksekusi tetap lanjut, Pak. Ngelihat neraka, Pak, tidak mau keluar roh itu, Pak. Ngelihat neraka tidak mau keluar roh itu. Dibentak oleh malaikat yang bagian bentak itu, bagian yang menemani kematian itu. Redaksinya kurang lebih yang saya baca versi Ahmad, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Hei jiwa yang busuk, keluar, dipaksa keluar, Pak.
Karena nggak mau keluar dipukul sama malaikat maut. Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27, dipukul Pak sama malaikat. Dipaksa keluar karena nggak mau keluar tadi itu. Maka keluarlah dia dengan sangat terpaksa tadi itu. Nah, ini pertanyaan untuk kita yang masih hidup. Pilih yang mana ini? Pilih yang malaikat permisi dulu apa nggak pakai permisi dulu? Monggo silakan. Pilih yang malaikat jawab keresahan kita atau nggak dijawab, monggo dipilih mawon. Pilih dibentak sama malaikat atau dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga untuk kita yang di Al-Fajr itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Nah, ada dalam kitab At-Tadhkirah itu, cuman riwayat ini ada yang mendhaifkan sebagian para ulama. Cuman Imam Al-Qurtubi tetap mencantumkan karena mayoritas ulama masih mau menggunakan hadis dhaif itu selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama bukan masalah halal haram. Nah, dalam riwayat itu dikatakan gini Pak, ketika roh itu udah keluar dari badannya, kan dia ngelihat surga. Kata riwayat itu gini, roh itu ditawari, bagaimana mau lanjut apa kembali ke dunia? Kalau yang melihat surga itu ditawari mau lanjut, kalau yang jelek gak ditawari Pak, yang ini aja ditawari mau lanjut atau kembali ke dunia. Ngelihat surga terus ngelihat dunia, kata yang mati itu mengatakan apa? Balik ke dunia yang sumpek itu, mau lanjut. Jadi dia nggak mau kembali ke dunia, melanjut pilih mati Pak. Kenapa? Karena melihat surga. Semoga untuk kita surga. Break adzan dulu. Insya Allah nanti setelah adzan kita tanya jawab. Nanti detailnya kajian ini kita pakai kitab nggih. Insya Allah kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi tentang kematian. Monggo Ustaz. Insya Allah nggih. Sehat nggih. Alhamdulillah insya Allah. Sehat nggih. Monggo Ustaz. Nggih monggo Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo, masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga selain jamaah ini juga warga Pirani. Kalau kita dengar dari kalau kita baca di Quran itu, saya tadi doanya wahai jiwa yang Tenang, betul. dari suku. Nah, jadi ada apa Oke. bedanya roh dengan jiwa? Oke, baik. Kedua, ya kita sebagai ini orang bilang kalau roh itu cuma Allah yang tahu. Cuma paling nggak kita kan masih ini kan apa bentuknya roh itu kayak gimana? Seperti kita nih. Betul. Dicabut dari berarti ada Betul. kemudian dari situ kemudian jiwa itu roh itu bentuknya seperti apa? Saya kita nggak tahu gimana bentuknya seperti apa. Oke. Pertama, betul kata Bapak tadi bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku dan kita tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Maka para ulama ketika membahas masalah ini, terutama kalau nanti kan kita pakai kitab Al-Imam Al-Qurtubi ya, beliau mengatakan ruh dan nafas itu sama. Ruh dengan nafas atau jiwa itu sama. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan beda, tapi oke lah itu beda pendapat. Memang ini kan perkara gaib, perkara yang kita tidak tahu hakikatnya karena kita tidak diberitahu ilmu tentang ini kecuali sedikit. Biasanya ya, apa yang Allah tidak beritahukan biasanya nggak penting biasanya itu. Berarti tentang hakikat ruh itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu perintah Allah terkait dengan ruh itu apa? Itu aja. Perintah Allah apa? Kita suruh tazkiyatun nafas. Kita suruh bersihkan jiwa kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Misalnya. Terus Nabi menceritakan bagaimana salat itu seperti mandi, bagaimana kemudian bla bla bla, banyaklah istilahnya gitu. Nah, maka kita fokus ke situ aja, Pak. Jadi kita fokus, kita jangan terlalu ribet ngurus terkait dengan yang paling dalam berkaitan dengan ruh karena memang ilmu kita terbatas dan Allah menyatakan tidak diberitahu kecuali sedikit. Maka fokus kita pada sekarang perintah Allah untuk ruh kita apa? Allah suruh kita zikir, kita zikir. Allah suruh kita sholat, kita sholat. Allah suruh kita husnudzan, kita husnudzan. Allah suruh kita selalu yakin, kita berusaha untuk yakin. Kita terus gitu aja. Fokus ke situ aja. Nanti soalnya saya kalau kita terus terlalu detail membahas itu sementara sudah Allah kasih tahu tidak diberi ilmu kecuali sedikit, ngerinya nanti ngelantur kemana-mana nanti itu. Ngerinya gitu. Nah, makanya saya ulang, akan lebih baik kalau kita termasuk saya sendiri Pak nggih, itu lebih fokus kepada perintah Allah terkait dengan ruh kita itu apa. Sebenarnya nggak cuma ruh, kiamat pun Nabi tidak diberitahu oleh Allah. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, ketika ada seorang sahabat yang nanya kapan kiamat, itu Nabi balik tanya, apa yang telah kamu persiapkan? Kok nanya kiamat? Berarti apa? Kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kiamat. Sama dengan Ashabul Kahfi itu. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Allah tidak beri jawaban pasti. Berarti apa? Berapa jumlahnya nggak penting. Yang penting spirit perjuangannya. Nah, kira-kira gitu nggih. Nah, makanya termasuk ruh tadi. Makanya kalau kita ditanya soal ruh, lawang Nabi aja tidak diberitahu kecuali sedikit apalagi kita. Nah, makanya lebih fokus saja kepada perintah Allah berkaitan ruh itu apa.
Namun saya ulang tadi versi Imam Al-Qurtubi antara an-nafs dengan ruh itu sama. Walaupun saya tidak memungkiri ada sebagian ulama yang mengatakan berbeda. Nah, cuma karena kita nanti rujukan Imam Al-Qurtubi, sementara kita sepakat dulu Imam Al-Qurtubi bahwa itu adalah sama. Selebihnya betul kata Bapak, wallahu a'lam bishawab. Nah, mengenai ruh, ruh itu kalau kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah itu, dia jenis makhluk, dia punya badan, namanya badan ruhani. Nanti setelah ini Pak, kita di alam barzah yang dominan ruh, jasad resesif. Sementara saat ini di dunia jasad yang dominan, ruh resesif. Artinya yang tampak di kita sekarang kan raga, ruh tidak kelihatan. Nanti di alam barzah sebaliknya, ruh demikian jelas, jasad resesif karena dia ditaruh di kuburan itu Pak. Sementara yang nampak nanti adalah ruh itu sendiri. Makanya nanti ruhnya orang yang beriman itu dia bercahaya, wangi. Kenapa? Karena amal soleh itu aromanya wangi. Imannya itu bercahaya, sabarnya bercahaya, bacaan Qur'annya bercahaya, wudhunya bercahaya. Makanya nanti ketika kita di hari kebangkitan, jasad kita dibentuk oleh Allah tidak lagi atas informasi genetika kedua orang tua kita, tapi atas informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Az-zalzalah. Pada hari di mana manusia dikeluarkan dari kuburnya dengan bentuk badannya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta kata tunggalnya itu artinya macam-macam. Nah, ini Allah pakai jamak ashtata. Berarti nanti bentuk tubuh manusia itu ashtata, bukan macam-macam lagi. Macam liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Makanya nanti ada yang bangkit bercahaya, ada yang tanpa cahaya, ada yang sempurna, cacat, macam-macam. Nah, semoga kita terus yang bercahaya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Itu kiranya yang bisa saya jawab, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diceritakan kalau menjelang kematian itu ada malaikat pendahulunya. Ye, betul. Kalau kebetulan, bukan kebetulan, sialnya kita ketemu yang tadi, yang busuk itu gimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagus. Katanya itu jangka waktunya setahun ya. Ya, bagus. Nggih. Bagus. Nggih, bagus. Nggih. Assalamualaikum. Kalau bisa mumpung belum ketemu ini. Mumpung belum ketemu, kalau bisa jangan ketemu yang busuk itu. Monggo, mumpung masih hidup, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Perbanyak memaafkan sesama, perbanyak ibadah dan amal yang soleh. Agar semoga nanti yang datang ke kita itu malaikat rahmat, bukan malaikat adab. Ngaten nggih? Nah, anggaplah ini sudah terlanjur, sudah terlanjur. Ketemunya sing welek kuwi, ngaten nggih? Nah, selama nyawa belum di kerongkongan, kesempatan taubat tidak Allah tutup. Nah, jadi jangan sibuk cari tukang ruqyah, tapi sibuk taubat saja. Jangan sibuk cari tukang ruqyah, karena kata Imam Al-Qurtubi, biasanya orang yang nggak ngaji, orang yang nggak paham dikira itu jin. Malaikat yang dilihat itu dikira jin. Makanya terus dia berusaha untuk minta diruqyah. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Dan saya ketemu langsung dengan beberapa orang atau dengan orang yang menjelang meninggal itu minta diruqyah itu ada. Saya udah nyari curiga, jangan-jangan ini bukan jin ini, jangan-jangan malaikat yang ikuti. Ternyata benar malaikat. Kemungkinan kan ini perkara gaib saya tidak tahu ya. Cuman informasi hadisnya sih begitu memang. Yang sepatutnya kita imani kan itu. Nah, makanya kalau misalnya nun sewu Pak nggih, udah wis kadung sing ketok kok serem-serem niku misalnya. Jangan sibuk cari tukang ruqyah.
Mending sibuk tobat, minta ampun kepada Allah, sibuk memaafkan sesama dan minta maaf kalau kita ada perbuatan zalim, terus banyak berbuat kebaikan. Mohon petunjuk kepada Allah apa yang terbaik. Nah, ngoten, karena saat itu bisa jadi lidah kita keluh juga mau cerita sama orang. Sehingga kita mau cerita saya mau mati gitu, tapi nggak bisa cerita itu. Kadang, kalaupun bisa, kadang yang diceritai juga gak mudeng, gak paham kadang. Itu seperti itu. Makanya saya ulang nun sewu nggih. Istilah mati mendadak itu, kalau merujuk pada 3 hadis yang sahih tadi itu sebenarnya bagi kita yang mendengar kabar. Tapi bagi yang meninggal sendiri itu tidak mendadak. Nah, kira-kira ngoten Pak nggih. Semoga kita semua husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.